bawa ikan juga ke sini buat diturunin di kontes ini ya. Berapa ekor, Pak? Yang siap hanya 9 ekor. 9 ekor. 9 ekor itu ada titipan dari teman Cikande, Gara Azura, terus Adi F orang Ciracas, termasuk punya siapa sih, Reza sama Hamdan, sama ini anak saya ini di Instagramnya HMPK Serang ID. HMPK Serang ID ya, ini juga lagi menguji hasil rawatan. Oh, iya. Jadi kalau kawan-kawan pengen lihat apa sih koleksinya cupangnya dia gitu ya, follow aja Instagramnya tadi HMPK Serang ID. Serang ID. Di situ dia juga jual, Pak ya? Kalau Oh ya, jual. Jual ecer dan jual partai juga. Jual ecer, jual partai juga. Kalau kawan-kawan pengen piara cupang untuk pemula ataupun ya apa sih yang udah biasa di cupang, pengen beli banyak, bisa di sini beli eceran juga nggak apa-apa. Tapi kalau tongkrongan kami di Pengkolan Beta Serang, jadi tongkrongan Pengkolan Beta Serang itu di Jalan Bayangkara. Oh, basecampnya ya, Pak ya? Ya, basecampnya. Jalan Bayangkara ya? Jalan Bayangkara. Tapi Pengkolan Beta Serang bukan komunitas ya, itu hanya tongkrongan. Tongkrongan semua penghobi ikan cupang hias di Serang, Cilegon dan sekitarnya. Iya. Untuk sharing, berbagi pengalaman. Karena pengalaman orang itu kan beda-beda ya. Saya selalu ngajak sama teman-teman, belajar itu nggak harus di satu tempat, nggak hanya ke saya aja, ke petani-petani yang lain, karena mereka punya cara masing-masing, mereka punya pengalaman masing-masing. Nah, kalian coba mana yang enak, mana yang cocok, nah itu kalian pakai. Itu saya kalau teman-teman. Tinggal harus nonton ya, Pak? Nggak harus satu tempat. Itu yang ikan Bapak yang lagi diturunin itu jenisnya apa aja, Pak? Semua plakat ini. Plakat. Iya, KMP. Ukurannya saja. Ada yang baby, ada yang reguler. Kira-kira ini, Pak ya, ibaratnya gitu ya, apa sih, ada harapan buat juara nggak gitu, ngelihat si ikan itu? Kalau saya sih ya, ngajak teman-teman siapa, si Hamdan, Reza dan teman-teman itu, memang tetap kita siapkan ikan yang kualitas bagus, ikan yang paling bagus dan terbaik lah, ikan pilihan. Tapi target awal untuk teman-teman yang pemula dan baru mulai kenal kontes, kalau kenal cupang kayaknya udah lama. Tapi untuk pengalaman di kontes mungkin baru mulai. Itu target awal dan menang dulu. Oh, begitu kan? Ya, jadi kita datang ke sini itu belajar, kita melihat ikan orang atau kita melihat ikan lawan. Sebagus apa atau setinggi apa sih kualitas yang kita jagokan, yang kita andalkan dibandingkan dengan ikan lawan gitu loh. Gitu. Jadi apa istilahnya, di atas langit tuh masih ada langit. Jadi kita jangan hanya bangga dengan ikan sendiri. Kalau kita masih bangga dengan ikan sendiri, nggak bakal ada majunya, nggak bakal ada perkembangan, nggak bakal ada peningkatan, terutama di kualitas ikan. Karena kualitas ikan itu kan banyak ya yang kita pelajarin, terutama ikan cupang ini kan banyak varian dan banyak jenisnya, banyak ya. Itu yang paling kalau sebagai orang awam ya, ikan itu yang paling bagus sih, paling tinggi lagi. Kalau bagus mah relatif ya, dan itu tergantung dari selera masing-masing kalau menurut saya. Yang paling bagus ya. Kalau di cupang hampir semua sama, di semua kelas kayak Halfmoon, plakat, red, ya kan, Giant, double tail, itu mereka punya keunggulan masing-masing dan harga itu nggak bisa ditentukan. Beda dengan nggak bisa. Kalau ikan cupang hias ini sama dengan barang jenis. Kenapa? Saya memakai nama si beta art. Beta itu kan nama ilmiahnya ikan cupang hias. Nah, itu kan seni. Jadi di ikan cupang hias ini banyak unsur
warna, bermacam-macam warna. Jadi nggak bisa disamakan dengan arwana, lohan. Mereka punya penilaian masing-masing ya. Kalau cupang hias, ikan cupang hias menurut saya nggak bisa. Mana ikan cupang hias yang paling tinggi harganya, mana cupang hias paling mahal. Iya benar. Itu lihat tren kalau menurut saya. Oh, Lihat gitu tren. ya. Iya, lihat tren. Tergantung dari yang ngomporin. Ini ikan cupang ini sebenarnya Iya. saya sih dari dulu sih tahu ikan cupang itu kan saat itu benar-benar emang lagi booming, apa memang dari dulu juga booming gitu ikan Dari cupang? dulu udah booming, tahun 2000 2001 itu udah booming. Terus ada apa namanya, booming lohan sempat tergeser sebentar. Terus dari 2005 naik lagi sampai sekarang. Jadi sekarang mulai ramai lagi karena ada pandemi kemarin. Jadi orang nggak ada hiburan yang paling tepat, paling murah meriah ya, gampang dicari itu ya ikan cupang. Iya, ikan kecil tapi nampol ikan cupang itu. Jadi ya saya pernah dengar sih saya dari kawan saya Sandi nih ya, kayak semacam ikan cupang itu kalau breeding itu ya kalau kita pengennya apa gitu, kalau kita pengen anakannya seperti apa kita harus punya indukan ini, punya female ini, punya male ini. Apakah itu bisa diciptakan gitu ibaratnya anakannya? Bisa ya. Bisa, tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Misalnya Untuk menciptakannya itu. ya misalnya merah dengan biru nanti bisa jadi merah biru, atau putih dengan merah nanti bisa jadi merah putih. Nggak bisa, nggak semudah orang ngomong. Jadi nyetak jenis baru itu nggak cukup tahun 2 tahun, bisa 2-3 tahun. Walaupun saya belum ya, Iya. walaupun saya belum pernah mencetak strain baru, belum, dan serang belum ada. Di kelompok saya masih belum ada yang berani, belum ada. Jadi kalau menurut pengalaman teman-teman di daerah-daerah lain yang sudah bisa mencetak strain baru itu antara 2,5 tahun sampai 3 tahun. Iya. Dan itu kalau kita bicara masalah genetika itu ada ahlinya. Kalau saya nggak berani. Nggak berani, karena saya berangkat dari pedagang kaki lima lah bisa dibilang dulu. Cuman lebih kerennya kan dulu kan saya PNS, pedagang di sekolahan. Ada aja bahasanya jual itu. Tapi pakai gerobak memang saya dulu di sekolahan. Terus kalau minggu di stadion. Dagang cupang. Ya PNS juga, Nah, pedagang di stadion. apa sih beda khas gitu kan ikan cupang aduan sama ikan cupang hias itu apakah beda? Beda. Apa satu jenis? Beda. Beda. Cupang aduan itu kalau dia dilihat dari bentuk udah beda banget ya. Beda banget. Dari Ya? segi warna juga beda. Ada cupang hias yang murah, ada cupang hias yang mahal. Kalau kelas-kelas yang dijual di pasaran kayak di Serang, Taman Sari itu kan, Iya. saya nggak bilang ikan di Taman Sari itu jelek, enggak. Bagus warnanya. Dan itu kebanyakan ikan dari sini, dari Parung. Kenapa murah? Ya karena cara perawatannya yang beda. Dengan ikan cupang hias yang dikonteskan itu beda dengan yang di pasaran atau di mamang-mamang keliling istilahnya. Termasuk saya kan juga mamang keliling dulu. Jadi apapun ikannya gitu ya, kalau harga udah mahal itu udah pasti perawatannya juga ekstra gitu kan. Ekstra. Makanya harganya tuh melambung gitu kan. Ekstra. Dan ikannya juga ikan tertentu sih yang bisa mahal. Iya, yang susah lah untuk diciptakan ibaratnya kalau di Jepang itu ya. Tapi saya sendiri suka menikmati ikan-ikan yang katanya murah di Taman Sari. Saya juga sering menikmati. Saya ambil yang warnanya bagus, saya buat koleksi di kios maupun di rumah. Itu hanya untuk dilihat aja, buat nyenengin mata aja. Kalau kita bicara masalah seneng ya, nggak ada urusan dengan harga. Walaupun harganya jutaan, tapi kalau saya nggak seneng, ya gitu loh. Nah, sekarang kayak kayak kelas avatar kan, seperti avatar Turim, yang artis-artis sekarang ikut-ikutan main cupang. Ya karena jenis-jenis itu yang sekarang lagi harganya juga tinggi.
Tapi bukan berarti dari jenis lain nggak bisa Nggak. mahal, bisa juga. juga Hanya topik trending ya. tergantung selera ya. Iya, tergantung saya. Sekarang ikan yang harga 5 ribuan kalau saya seneng, jadi mahal, jadi tinggi nilainya bagi Kalau saya. orang yang punya itu Iya. nggak mau jual Kalau gitu ya. kata dilihat, 200.000 jual gitu ya. dilihat dari Iya. nilai seni, Heeh. itu nggak bisa diukur dari harga ikan. 5 ribu, 10 ribu pun kalau cantik ya secara awal. Dan selama ini setelah saya amatin di Serang, ada beberapa yang udah paham, dan kalau dilihat presentasinya lebih banyak yang hanya sekedar pelihara, hanya sekedar untuk menikmati aja. Kalau di Serang ya. Gitu loh. Iya. Kalau di sini makanya udah banyak ini. Kalau di sini di Tangerang, di Bogor itu udah, misalnya udah apa ya, Jakarta termasuk udah pakar-pakarnya, Bakar-bakarnya. udah macam-macam. Makanya saya banyak teman-teman di Bogor, teman-teman di Tangerang, Jakarta itu. Saya banyak belajar sama Oh, mereka. ke sharing. Iya, Coba. saya suka datangin ke peternak-peternak Mm-mm. di Bogor, di Tangerang, Jakarta. Tapi nggak sendiri, saya selalu ngajak teman-teman di Serang, Cilegon juga sering saya ajak. Ayo kita jalan-jalan ke peternak. Kata apa? Jalan-jalan di Bandung. Itu di mana? Berapa lama Pak di Jepang? Dari mulai jangan. Kalau menurut sebenarnya dulu kakak saya sih, ya, kakak saya orang Kalimantan yang mulai ngawali peternak Jepang. Mulai tahun 80-an kakak saya belum paham. Tapi di era-era tahun 2000 tahun 1982 Mhm. saya udah mulai tertarik tuh ngeliat Iya. cupang nih. Kalau kakak saya dulu kan koki, apa namanya, gapi sama cupang. Tapi cupang waktu itu kan hanya cupang aduan Aduan. sama cupang slayer, belum ada halpun plakat street, belum ada. Iya, cupang liar. Itu ikan itu memang nggak ada apa sengaja diciptakan apa sih? Kalau seperti street itu kan memang buatan Indonesia, asli Indonesia. Ya. Kawinan-kawinannya. Ya, dari persilangan beberapa jenis sampai terciptalah street. Itu ada di YouTube juga. Namanya kalau nggak salah itu Muhammad Bang Yus, Yang di itu pencetak pertama. pencetak Pencetak pertama. pertama ikan frontier street. Hmm. Ya walaupun saya nggak kenal akrab, tapi saya juga sering ketemu. Mungkin beliaunya juga lupa mungkin, kan banyak penggemarnya banyak. Sampai sekarang masih ada. Masih kayaknya. Ya kalau apa namanya, kita bicara masalah ini dan Jepang ya saya kembalikan ke nilai seni kalau bagi saya. Iya. Kan nilai seni. Kenapa sampai seusia saya masih dolanan cupang katanya. Yang terkenalnya katanya itu kan mainan bocah ya. Iya memang benar ya. Kata orang banyak lah itu mainan cupang. Bahkan ada tapi nggak juga ya. ada sebagian keluarga yang ngomong kerja kok, kerjanya di jualan mainan bocah. Ya nggak salah karena memang kenyataannya kan begitu memang. Dan mereka belum tahu bahwa cupang jas itu udah digemari sama orang-orang tua juga. Ikan mas sekarang satu orang gitu ya. Kalangan dewasa, kalangan bahkan orang tua. Oh nggak ada udah ngopi. Biar kita nyantai. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja wawancaranya yang obrolannya sama Bapak Asri. Sekarang ini kebetulan ketemu di sini alhamdulillah ya. Jadi silaturahmi di sini, mudah-mudahan nanti juga saya insya Allah pengen mampir-mampir di sana. Boleh. Lihat nanti Di tongkrongan sana bebas Tongkrongan itu sana, untuk iya. umum. Jadi nggak ada batasan kan, itu bukan komunitas. Karena Iya, kalau bicara komunitas kan masih individual ya itu. iya, semacam itu dibatasi. Ya, terbatas. kalau istilah tongkrongan itu kan bebas, siapa aja boleh Siapa mampir. aja boleh, ya. Yang nggak tahu, yang tahu gitu ya. Dan Iya, tongkrongan Peta Serang. ngobrol-ngobrol di situ kan, insya Allah itu juga ada manfaatnya lah. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum